Teman, dimanapun kalian berada, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang salah satu metode penambangan bawah tanah, khususnya pada batu bara ya, yaitu metode Room and Pillar. Next. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini ada nama-nama anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu Ifaulia, kemudian ada Nabil Haris, Bagus Arif, kemudian ada Hibrizi, kemudian ada Zulfikar, Mutia, Yasmin, dan saya sendiri. Next. Sebelum kita masuk ke metode Room and Pillar, kita harus tahu dulu tambang bawah tanah itu. Tambang bawah tanah adalah suatu sistem penambangan yang seluruh aktivitasnya dilakukan di bawah permukaan bumi atau di bawah tanah ya, yang tidak secara langsung tidak berhubungan dengan udara luar. Next. Kenapa kita memilih tambang bawah tanah? Karena perbandingan SR yang besar dan tidak ekonomis untuk ditambang menggunakan sistem tambang terbuka. SR itu sendiri adalah jumlah tanah yang digali untuk kita mendapatkan 1 ton batu bara itu. Next. Bisa dilihat pada gambar di sini. Awalnya ada penambangan batu bara yang digunakan dengan tambang terbuka ya, dengan arah penggaliannya ke kanan. Karena dia sudah melewati batas SR-nya, itu berarti tambang batu bara ini jika dilakukan dengan tambang terbuka sudah tidak ekonomis, maka kita harus mengganti dengan tambang bawah tanah. Next. Oke, untuk pengantarnya, pada sistem tambang bawah tanah untuk penggalian batu bara, khususnya batu bara, terdapat 2 metode ekstraksi batu bara yang umum dipergunakan, yaitu metode Room and Pillar dan metode Longwall. Next. Kali ini kami akan membahas metode Room and Pillar. Metode Room and Pillar adalah suatu metode penambangan batu bara yang menetapkan suatu blok-blok ya, kemudian menggali maju 2 jalur dan memanjang secara melintang dengan membentuk ruangan di antara batu bara yang ditinggalkan sebagai pilar-pilar. Oke, jadi pilar-pilar itu adalah batu bara itu sendiri yang ditinggalkan untuk membantu menopang atap agar tidak ambruk atau roboh ya saat proses penambangan itu terjadi. Next. Jadi ini merupakan miniatur dari metode Room and Pillar, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, metode ini menggali maju 2 jalur secara melintang dan memanjang ya, melintang dan memanjang dengan membentuk ruangan di antara pilar-pilar. Jadi pilar-pilar ini merupakan batu bara yang ditinggalkan ya, untuk membantu menopang atap. Biasanya blok-blok ini nih memiliki lebar sebesar 10 meter dan pilar-pilar yang ditinggalkan ini kira-kira 30 kali 30 meter dengan menggunakan kombinasi alat yaitu continuous miner, roof boulder, dan shuttle cars. Oke. Metode ini paling hanya mengambil 30-40% dari total batu bara yang ada ya, karena sedikit. Oleh karena itu dilakukan retreat mining ya, yang dikendalikan oleh remote dari jarak jauh ya. Retreat mining itu sebisa mungkin kita mengambil setengah dari bagian pilar itu tanpa menimbulkan subsidence ya, atau penurunan muka tanah. Metode ini paling hanya mengambil 30-40% dari total batu bara yang ada ya, karena sedikit. Untuk menaikkan produksi dilakukan retreat mining yang dikendalikan oleh remote dari jarak jauh. Retreat mining itu di mana kita mengambil sebagian dari pilar-pilar ini yang ditinggalkan tanpa menimbulkan subsiden. Metode ini paling hanya mengambil 30-40 dari total batu bara yang ada karena sedikit. Oleh karena itu untuk menaikkan produksi dilakukan retreat mining.
yang dikendalikan oleh remote dari jarak jauh. Retreat mining itu di mana kita sebisa mungkin mengambil sebagian dari pilar-pilar yang ditinggalkan tanpa menimbulkan subsiden atau penurunan muka tanah. Seperti yang sudah kita singgung tadi, di sini ada alat-alat yang digunakan untuk membantu dari metode room and pillar itu. Yang pertama ada continuous miner. Alat ini adalah alat mesin pemotong batubara modern untuk tambang bawah tanah ya. Alat ini memiliki drum besi besar yang bergerigi yang berputar saat alat digunakan. Jadi gigi-gigi tersebut itu dibuat dengan material yang sangat kuat. Kapasitas dari alat ini mampu menampung hingga 5 ton batu bara. Alat ini sangat efektif karena hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk menghasilkan 5 ton batu bara. Next. Ini adalah gambar dari alat continuous miner dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada chain conveyor, yaitu berfungsi sebagai pengangkut material yang telah dipotong. Kemudian ada traction, digunakan berfungsi sebagai penggeraknya. Kemudian ada boom. Boom ini adalah bagian lengannya. Dan gathering arm ini digunakan untuk mengumpulkan batu bara. Kemudian ada hydraulic arm, ini merupakan penggerak dari boom itu sendiri. Kemudian ada cutter drum dan cutting picks. Jadi cutting picks ini merupakan bagian dari cutter drums ya, yang digunakan untuk memotong batu bara itu. Next. Kemudian ada alat yang kedua yaitu boulder. Jadi alat ini nih digunakan untuk memasang baut ya pada setiap terowongan. Gunanya untuk membantu menopang atapnya itu. Oke, next. Kemudian ada alat shuttle cast. Jadi alat ini nih merupakan alat angkut jarak pendek pada sistem penambangan bawah tanah yang berfungsi untuk memindahkan batu bara dari front kerja ke belt conveyor untuk kemudian diangkut ke permukaan. Jarak angkut shuttle cast ini kurang lebih 2 km. Kemudian ada ciri-ciri dari metode room and pillar. Yang pertama, produktivitas rendah. Yang kedua, investasi alat kecil, rasio penambangan atau mining recovery sekitar 60-70%, lebih fleksibel terhadap gangguan operasi, geologi dan peralatan. Yang kelima, karena meninggalkan batu bara dalam jumlah besar maka berpotensi terjadi swabaka. Yang keenam, hanya dapat diaplikasikan pada ketebalan lapisan 1-4 meter. Yang ketujuh, potensi subsiden sangat kecil. Jadi kapan metode room and pillar ini digunakan? Metode room and pillar ini lebih tepat digunakan pada material bahan galian sedimen yang cenderung tersebar dengan ketebalan merata dengan lapisan yang cenderung datar atau flat dengan ketebalan sekitar 1 sampai dengan 4 meter. Contoh bahan galiannya seperti gipsum, kemudian kapur, batu bara dan lainnya. Jadi metode ini nih lebih cocok digunakan pada lapisan cadangan yang memiliki ketebalan lebih dalam. Untuk lapisan cadangan bahan galian yang lebih tipis lebih cocok digunakan dengan metode long wall. Di sini ada faktor yang mempengaruhi metode room and pillar. Faktor yang pertama yaitu dimensi atau ukuran deposit yang akan ditambang. Kedua, arah dan kemiringan lapisan batu bara yang akan ditambang. Ketiga, kedalaman lapisan batu bara dari permukaan. Keempat, umur tambang. Yang kelima, nilai pendapat atau nilai jual secara ekonomis. Yang keenam, modal yang tersedia. Yang ketujuh, batuan samping sekitar batu bara. Yang kedelapan, soil factor. Yang kesembilan, air tanah. Kemudian yang 10, biaya penambangan. Dan yang terakhir adalah fasilitas yang tersedia. Di sini ada beberapa keunggulan dari metode room and pillar. Yang pertama, lingkup penyesuaian terhadap kondisi alam penambangan lebih luas, dapat menyesuaikan
dengan kemiringan lapisan. Dan kemudian dapat melakukan penambangan suatu blok yang berkaitan dengan perlindungan permukiman masyarakat. Yang keempat, cukup efektif untuk menaikkan recovery sedapatnya. Kemudian pasti kalau ada keunggulan ada kelemahannya. Di sini ada kelemahannya, yaitu yang pertama, recovery penambangannya relatif kurang baik, sekitar 60-70%. Yang kedua, dari sisi safety kurang baik karena sering terjadi kecelakaan seperti amblukan lorong. Yang ketiga, terdapat batas maksimum penambangan bagian dalam dikarenakan oleh peningkatan tekanan bumi. Yang terakhir, karena terdapat banyak batu bara yang ditinggalkan, sering meninggalkan banyak masalah pada area kerja seperti mengakibatkan terjadinya skor bakar. Mungkin itu saja dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.